Bab 67. Kini, Dodi dan kakaknya bisa membangun rumah besar. Tentu saja, menikah juga bukan lagi hal yang sulit. Ketika Dodi keluar bersama ayah dan kakaknya, semua penduduk desa akan menyambut mereka dengan wajah tersenyum. Ekspresi mereka bahkan terlihat lebih tulus dan senang daripada saat bertemu dengan kepala desa. Dusun mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap keluarga pasti ada yang bergabung ke tim penangkap ikan, penjual ikan, ataupun tim pembuat sabun. Makanan di kantin juga diperbolehkan untuk dibawa pulang. Hampir tidak ada lagi yang kelaparan di dusun mereka ini. Semua orang juga bisa membersihkan diri dengan menggunakan sabun hasil produksi mereka. Kini, dusun Darmadi tampak penuh dengan harapan. Dodi tidak berani membayangkan bagaimana jadinya kalau Wira di penjara. Maka dari itu, mereka tidak boleh membiarkan Budi naik banding dan Kak Wira juga tidak boleh dipenjara. Tuan tanah yang licik ini harus mati. Dodi, tenang dulu. Kak Wira tidak akan dipenjara. Orang yang terpelajar, jadi pasti punya banyak akal. Sony yang berdiri di sampingnya berusaha menghibur Dodi. Tetapi sebenarnya hatinya juga merasa khawatir. Wira bukan hanya harapan mereka, dia adalah harapan seluruh dusun Darmadi. Tedik mengikat ikan, membuat gula, membuat sabun, semua ini diajarkan olehnya. Tanpa Wira, dusun Darmadi bagaikan pasir yang tercerai-berai. Barang yang dibuat mereka juga tidak akan bernilai. Kini, semua penduduk desa bersatu padu dan hidup akur berkat Wira. Asalkan Wira baik-baik saja, semua penduduk desa akan tetap hidup rukun. Meskipun yakin bahwa Wira akan punya ide, Sony tetap saja tidak kepikiran bagaimana Wira akan membalikan situasinya seperti ini. Benar, Kak Wira adalah orang terpelajar. Dia tidak akan bisa dipenjara dengan mudahnya. Dodi duduk di lantai sambil bergumam, tetapi matanya tetap tertuju pada Budi. Di lain tempat, Kak Wira. begitu Wira tiba di pengadilan, semua tim penangkap ikan mengelilinginya dan menghela napas lega. Wira menghibur mereka. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini bagaimanapun kondisinya sekarang. Aku memberikan uang pada penjaga, jadi mereka tidak benar-benar memukul Danur. Gavin menjelaskan kronologisnya secara singkat kepada Wira. Dia terus berjaga di depan pengadilan. Kerjamu bagus. Setelah memuji Gavin, Wira berbalik dan pergi. Ayo, kita ke pasar ikan. Bukan ke pengadilan? Tanya tim penangkap ikan dengan kebingungan. Menurut pemikiran mereka, Wira adalah orang terpelajar. Jadi, dia pasti akan sangat pandai berbicara. Jika dia masuk untuk membela Sony dan Dodi, Bupati pasti akan membebaskan kedua orang itu. Tidak ada gunanya ke pengadilan. Poin utama kasus ini adalah mencarikan saksi untuk mereka. Wira menjelaskan. Asalkan orang-orang di pasar ikanmu berkata jujur, kasus ini sudah pasti akan kita menangkan. Tapi orang-orang itu tidak mau berkata jujur. Mereka malah bilang kita membunuh orang. Ujar anggota tim penangkap ikan dengan cemas. Itu karena ada yang mengancam mereka. Biar kulihat dulu bagaimana situasinya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta selamanya. Wira sudah mendengar sikap orang-orang di pasar ikan sebelumnya dari Gandhi. Nalurinya berkata, pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Ada seseorang yang memasang jebakan di balik semua ini. Jebakan ini bukan hanya menargetkan mereka, tetapi juga hendak menjatuhkan bupati. Wira menyadari bahwa kantor kabupaten ini lebih rumit dari yang dibayangkannya. Sesampainya di pasar ikan, sebagian besar nelayan masih berada di sana untuk menjajakan dagangan mereka. Regan membawa beberapa polisi lainnya mengelilingi seorang nelayan sambil membujuknya. Jangan takut, Tuan Bupati akan menegakkan keadilan untuk kalian. Asalkan kalian berani memberikan kesaksian. Para preman dan petugas korup itu akan dipenjara dan tidak ada lagi yang memeras uang kalian. Nelayan yang berpakaian lusuh berkata dengan gemetaran. Pak polisi, selama kami berjualan di sini, tidak pernah diperas oleh Tuan Eko dan Handoko. Malah orang-orang dari dusun Darmadi itu yang ingin memeras kami. Mereka yang seharusnya disebut preman. Regan mengernyitkan alisnya.
Dia telah mengunjungi 10 penjual ikan di pasar dan semuanya menuduh orang-orang Dusun Darmadi sebagai pembuat masalah. Regan adalah bawahan yang dipercaya oleh bupati. Jadi dia tahu persis jenis saksi seperti apa yang dibutuhkan oleh bupati saat ini. Namun sepertinya para nelayan dan pedagang ini telah berkomplot dalam kesaksian mereka, sehingga sulit baginya untuk meyakinkan mereka. Mustahil baginya untuk meyakinkan penjual ikan tersebut, dan juga tidak mungkin bagi Tuan Bupati untuk turun tangan sendiri. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. "Pak Regan, mohon bantuanmu untuk mengumpulkan para pedagang ikan dan nelayan.